Oke, berikutnya itu kita akan ngebuat namanya death penalty. Death penalty itu adalah bagaimana karakter kita akan mati kalau dia melewati beberapa zona tertentu. Contohnya, kita akan ngebuatnya itu di bawah sini. Sebentar, tunggu loading. Saat dia turun ke bawah, dia akan respon kembali ke atas. Nah, caranya adalah kita hapus saja dulu ini. Kita bisa rubah untuk start collision shape-nya yang ini kita ganti dengan cara ganti change type yang ini. Kalian pilih namanya area 2D. Nah, kenapa pilih kita area 2D? Karena di area 2D itu punya namanya node untuk entry body. Sedangkan kalau static body, dia tidak memiliki node entry body. Makanya kita menggunakan namanya area 2D. Kalian bisa ganti namanya area mati. Nah, untuk area mati, usahakan itu kalian ngebuatnya dalam bentuk kotak ataupun beberapa, tergantung dari apa yang kalian butuhkan. Nanti karakter kalau melewati objek ini, dia itu akan mati. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita tambahkan coding. Jangan lupa coding. Tambahkan coding, add script, kita area mati, tempatnya kita taruh di bagian coding. Aduh, sambung ya. Berantakan. Berkala area mati, kita resume saja area mati, pilih yang kosong, empty. Nah, setelah area mati sudah aktif, kita mengambil namanya node, pengambilan node pada area 2D. Kita ambil yang namanya body entry. Body entry itu adalah saat karakter menyentuh area yang kita sudah tentukan, area yang ini, maka objeknya itu akan mengalami sebuah perintah. Tergantung perintah apa yang dikasih. Sebagai contoh, kita print dulu ini, print. Kita panggil dulu, klik kanan, connection. Kita connection ke area 2D. Kita koneksi, maka sudah ada namanya area seperti ini. Nah, kita print terlebih dahulu supaya mengecek apakah berfungsi atau tidak. Kita print mati. Seperti ini. Hilangkan pasnya. Kita tambahkan komentar. Print mati. Untuk karakternya ada melakukan print, kita cek dulu sebentar. Sebelumnya ada print. Kita matikan dulu ini supaya kita bisa lihat lebih jelas ya. Oke. Kita save dan kita jalankan. Nah, saat dia lompat, seret, ada tulisan mati. Maka logikanya sudah berhasil. Nah, untuk mereload scene yang sudah terjadi, reload itu beda ya. Reload itu apapun objek yang ada di dalam yang sudah hilang, nanti kalau kita sudah loncat, nanti objeknya itu tetap akan muncul kembali. Itu namanya reload. Beda kalau kembali ke posisi semula. Nah, kita buat logika, kalau diam di sini dia akan mati. Kalau mati berarti dia akan reload ke posisi awalnya. Jadi rumusnya adalah, atau codingnya adalah, kita ambil dulu get tree, tentu saja get tree, terus kita namanya itu reload cure scene yang ini.
Kita save dan jalankan. Dan kalau kita coba, dia akan respon kembali. Perhatikan baik-baik untuk sebelah sini yang tangga jalannya, dia akan kembali di titik awalnya. Lihat, saya kasih geser-geser ke samping dulu. Nah, setelah kita loncat, dia akan kembali di posisi awalnya karena dia akan mengulang saat prosesnya kita run. Oke, itu saja dari untuk dead penalty-nya. Oke, sekarang lagi lanjut, kita akan ngebuat namanya interaksi antara objek. Ada yang menambahkan darah, ada untuk mengurangkan darah. Nah, pertama kita buat seperti papat, seperti ini. Kita buat sebuah node baru. Kita panggil saja di sini adalah item. Kita sebut item. Dan kita save. Scene-nya kita set-nya item. Nah, di item kalian bisa mengambil animasi kalian yang telah kalian buat. Animasi split. Di animasi split jangan lupa kalian tambahkan animasinya. Untuk animasinya kalian bisa import animasinya. Kita import dulu, kita pindahkan asetnya, itu adalah itu seperti ini, kita pindahkan ke aset. Nah, setelah itu animasinya pada animasi split kalian buka, jalankan, pilih tadi animasinya, nanti itu hitam, ambil T-nya, tambahkan ke sini, kita set dan setnya 12 fps. Jangan lupa tambahkan area 2D di bawahnya ini ya, di bawahnya item area 2D. Untuk animasinya kita jalankan saja auto looting. Terus di bagian area 2D kita tambahkan namanya collision shape seperti ini. Nah, collision shape kita buat namanya kotak. Kita atur sesuai dengan item kita. Oke, mungkin terlalu besar, kita kecilkan dulu resolusinya, skilanya. Oke, mungkin seperti ini. Dan jangan lupa kita coba tes untuk pengambilan itemnya. Kita tambahkan script di bagian item. Script, tambahkan di tempat script, coding script kalian. Keluar, buat baru, kode, open. Kita klik, yang lainnya kita pindahkan dulu. Di bagian scene tadi ada beberapa kode, 1, 2, 3. Kita pindahkan di bagian kode saja. Oke. Nah, setelah bagian kode, kita tambahkan area 2D untuk nodenya, entry body, tapi kita tembak ke item, koneksi, dan kita buat saja perintah print dapat. Save, masuk ke karakter sebelumnya, kita buat itemnya di sini, kita panggil itemnya itu, tambahkan choose set, itu adalah item, kita taruh di sini saja. Oke, untuk karakternya biar agak cepat sedikit, kita tambahkan kodenya, agak lama tadi, kita ambil ke 4 saja. Save dan kita jalankan. Perhatikan bagian komentarnya di bawah sedia. Dapat, berarti sudah berhasil interaksi antara objek dan karakternya. Tapi karena ini sebuah item itu sekali kita mengambilnya, maka objeknya itu akan hilang. Jadi kita tambahkan di bagian itemnya di sini. Setelah dia mendapatkannya, kita tulis queried free. Nah, kita run, tunggu prosesnya, dan dapat. Nah, berikutnya kita buat namanya sebuah kontrol atau penghubung, yang dimana kontrol itu akan menghubungkan antara item dan juga node, menghubungkan ini, karakter ini, dan juga ke sini. Bagian coding, kita save saja di sini, tambahkan coding baru di bagian kode. Kalian tambahkan script
buat empty saja, namanya adalah control. Namanya adalah control. Begini, control, kita klik. Nah, sebelum dijalankan control yang ini, kita ngebuat kontrolnya ini menjadi global. Fungsinya apa? Supaya orang-orang bisa menggunakan kontrol ini. Jadi kita masuk di bagian project setting, global set, kita cari tadi kontrolnya dan open, dan kita tambahkan add. Nanti ada kontrol di sini. Kita close, dan kita sudah berhasil menjadi super user untuk karakter ini. Nah, kita buat logika dulu. Pertama, kita membuat namanya variabel. Itu adalah variabelnya hati dengan tipe data adalah int. Kita set saja nilainya adalah 3 untuk awal-awal. Terus setelah kita sudah membuat variabel, kita tembakkan sebuah sinyal. Bentar. Kita buat sinyal untuk ditembak supaya bisa ditangkap ke semua orang. Sinyalnya itu adalah my hati. Terus tipe yang di dalamnya adalah hati dengan tipe datanya adalah int yang di atas ini ya. Nah, terus kita ngebuat logika untuk itemnya. Fungsional add hati dalam kurung kita buat void titik 2. Kita buat perintah hati, di mana hatinya itu kita tambah menjadi 1. Setiap dia mendapatkan 1, maka dia itu akan menambahkan hatinya dari 4 menjadi 1. Terus kita lemparkan sinyalnya, emit sinyal, dengan sinyalnya itu adalah my hati yang di atas ini ya. My hati dengan datanya adalah hati seperti ini. Kita save, terus kita kembali ke bagian item. Di bagian item kita emit, kita mengambil sinyalnya dengan cara control titik add hati yang di sini. Nah, kalau kita akan, maka hatinya sudah dapat, tapi tidak ada keluaran nilainya. Kita tambahkan dulu printer hati di bawahnya supaya kita lebih paham. Print hati, kita save, print dapat 4. Oke, tadi dari hatinya adalah 3, sekarang menjadi 4. Kita coba hilangkan dulu pada bagian item. Bagian item kita komentar dulu ini. Oke, dan kita coba run supaya kita bisa melihat penambahannya. Bertambah, selalu bertambah 1. Nah, itu untuk penambahan darahnya. Nah, saatnya kita mencoba untuk ngebuat item atau musuhnya. Mau penjahat, mau apapun, silakan. Kita sebut saja namanya itu adalah kita masukkan anime split sama seperti sebelumnya. Kalau teman-teman sudah buat, sebentar. Rizky, siapa? Oke, berikutnya kita akan membuat satu lagi, tapi itu untuk musuh. Kita buat musuh, tambahkan anime splitnya, tentu saja. Anime splitnya kita tambahkan. Jangan lupa kita tambahkan aset lagi untuk aset musuhnya. Teman-teman tolong sangat dibuat. Anime musuh sudah selesai. Dan kita taruh. Kita set menjadi 12. Dan auto load. Kalau kita lihat, hasilnya itu seperti gini. Kita play. Jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita tentu saja tambahkan area 2D. Dan kita juga tambahkan namanya collision. Save. Terus tambahkan setnya seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan sebuah script musuh di folder kode. Nah, di bagian musuh dia mirip seperti item, tapi untuk item untuk kontrolnya kita edit dulu. Kita copy dulu ini. Terus kita rubah namanya menjadi add damage karena dia mendapatkan damage. Di sini tambah kita menjadi kurang 1. Nah, untuk printnya kurang 1. Terus kita tambahkan sebuah print nanti di karakternya. Kita set dulu di musuhnya. Di bagian musuh, kita set dulu. Di bagian musuh kita tambahkan not entry area 2D entry body. Kita connection ke musuh. Kita buat namanya print terkena hit. Terus kita control add damage seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan di sini add musuhnya. Add musuh. Karena musuhnya kecil, kita taruh saja di sini. Dia kepiting top. Taruh di sini. Supaya lebih menarik musuhnya, kita tambahkan namanya lagi. Kecil. Itu adalah animation. Animation play. Klik. Nah, animation play ini kita buat animasinya. Kita set durasinya itu
8. Nah, titiknya kita akan konversi bagian musuh pada posisinya. Posisinya kita kunci. Posisi awal dan posisi akhir kita kunci sama, tapi posisi keempat itu kita atur dia ke samping. Dan kita kunci, dan auto keluar. Kita save, dan kita jalankan. Oke, perhatikan baik-baik, animasi kepitingnya sudah jalan untuk musuhnya. Nah, jadi kita klik, dan kita pilih, lihat dapatkan 1, kalau kita klik kepitingnya terkena hit, berkurang, terkena hit, berkurang. Mungkin kita tambahkan dulu di bagian animasi, kita looping, dan untuk ukurannya karena terlalu kecil, kita besarkan saja dulu, terlalu kecil lah. Seperti ini. Naikkan ke atas, kita hapus saja dulu semua dulu. Hapus, hapus, hapus. Kita sesuaikan dulu skillannya. Kayak gini. Dia dari sini saja. Flip. Oke, kalau sudah kita buat animasinya. Kita kunci posisinya di sini. Di 8 pun kita kunci. Di 4 kita set. Di 4 kita set itu tongkatnya di samping. Di sini. Kita kunci. Dan kita save. Dan kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah mendapatkan pilih di sini karya kita, mendapatkan hati, mendapatkan damage. Jadi 3, kena lagi damage, dan ada juga sistem mati, maka semua terrefresh. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ketemu lagi di part berikutnya mengenai logika reset mati saat terkena hit menjadi 0 dan juga berpindah map. Bye bye. Ketemu lagi di part berikutnya.